Ayat hari ini adalah 2 Samuel 13, ayat 1 sampai 15. Mari kita baca bersama. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya, yang sedang berbaring-baring, lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya, dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu, gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah, amin." Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Amnon dan Tamar, kasih yang diputarbalikkan. Saat ini kita sedang melewati sebuah titik balik yang besar dalam keseluruhan kitab 2 Samuel. Our Jan Armenijak. Ki, Parshur Meliron, Machui. T-Evelyn. Apa yang ada di titik balik itu? Peristiwa apa yang ada di sana? Peristiwa Daud yang berdosa dengan Batsyeba berada di titik balik tersebut. Kisah perzinaan dan pembunuhan yang kotor dan jahat ini berperan sebagai semacam rem dalam kehidupan politik Raja Daud yang selama ini terus berjaya. Dan mulai sekarang, ia akan terus menuruni jalan yang menurun. Masalah-masalah yang muncul sekarang ini memiliki makna sebagai berikut. Di permukaan, ini adalah masalah yang terjadi dalam keluarga Daud, yaitu urusan rumah tangga. Peristiwa-peristiwa kekerasan terjadi berturut-turut di antara anak-anaknya, dan di kemudian hari bahkan mengancam takhta yang diduduki Daud. Namun di baliknya, apa yang disaring dan ditetapkan melalui semua ini adalah struktur penerus takhta Daud yang perlahan-lahan mulai terbentuk. Artinya para pangeran perlahan-lahan disingkirkan dan fokusnya terpusat pada satu orang. Jadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai sekarang adalah akibat dari hukuman atas perbuatan Daud yang mengambil seorang wanita dengan cara yang salah, yang berarti ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu. Namun pada saat yang sama, peristiwa ini juga mengalir ke arah yang menetapkan Salomo sebagai penerus takhta. Jadi ini juga merupakan hal yang menuju ke masa depan. Oleh karena itu, sekilas ini tampak seperti peristiwa-peristiwa kelam, tetapi peristiwa-peristiwa kelam ini pada akhirnya berubah menjadi terang. Sejarah Allah selalu seperti ini. Allah menggunakan kelemahan dan kejahatan manusia yang penuh dosa apa adanya. Ketika kita melihat ke belakang nanti,
kita akan menyadari bahwa pada akhirnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, dialah yang berkuasa atas sejarah, yaitu Allah kita. Kita selalu menyadari fakta ini saat membaca Alkitab dan dalam kehidupan iman kita. Meskipun ada hal-hal yang kita lakukan dengan tidak matang karena kurangnya pemahaman, dan terkadang ada hal-hal yang kita mulai karena penuh dengan keserakahan, Allah tetap membuat semua itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Sebuah paradoks yang aneh di mana penerus takhta Daud justru ditetapkan dari peristiwa yang paling bodoh dan salah dalam hidupnya. Inilah pekerjaan kerajaan Allah yang akan terungkap mulai sekarang. Nas hari ini adalah peristiwa pertama yang menandakan kekacauan dalam keluarga Daud. Saya berpikir bahwa semua peristiwa semacam ini berawal dari kesalahan orang tua. Daud mencintai seseorang yang seharusnya tidak ia cintai. Sebenarnya, perasaan itu lebih dekat dengan nafsu dan keinginan daripada kasih. Mengapa? Karena itu hanyalah keinginan egois untuk memiliki dan menguasai. Sama sekali bukan hati yang altruistis, yang peduli, dan menghidupkan orang lain. Keinginan itu pada akhirnya memicu kekerasan. Kekerasan yang merenggut nyawa pun segera menyusul. Anak-anak secara alami mempelajari hal-hal buruk dari orang tua mereka ini. Bahkan tanpa harus diajarkan secara khusus, anak-anak menerima pengaruh besar dari orang tua mereka. Karena tidak menerima kasih yang semestinya. Karena tidak belajar apa itu kasih yang sesungguhnya. Di antara anak-anak Daud, Amnon berada dalam kondisi yang sangat serius itu. Dalam 2 Samuel pasal 3, keluarga Daud disebutkan, dan di sana Amnon tercatat sebagai anak sulung Daud. Anak sulung ini mewarisi sisi gelap ayahnya. Ia salah mengira keinginan aneh itu sebagai kasih dan menggunakannya untuk melakukan kekerasan tanpa pandang bulu yang menindas yang lemah. Dalam kisah Nas hari ini, kita akan melihat kasih yang diputarbalikkan yang bisa disalahartikan sebagai kasih. Pertama, kasih Amnon yang diputarbalikkan adalah hawa nafsu. Mari kita baca bersama Nas kita hari ini ayat 1 dan 2. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amin. Amin. Tercatat bahwa Amnon mencintai Tamar. Namun kasih ini bukanlah kasih yang normal. Ini adalah emosi yang sangat menyimpang, dan emosi yang menyimpang ini membuatnya terobsesi. Ayat 2 mengatakan bahwa Amnon jatuh sakit karena gejolak hati akibat Tamar, saudaranya itu. Kasih telah berubah menjadi apa? Menjadi obsesi dan kemarahan yang tidak sehat. Obsesi dan kemarahan ini bukanlah seperti penyakit rindu yang kita lihat di novel atau film. Penyakit rindu berasal dari hati yang murni dan tidak menyakiti atau melukai orang lain. Namun, penyakit yang diderita Amnon ini adalah penyakit yang timbul karena tidak bisa memiliki. Itu bukan penyakit yang lahir dari kasih, melainkan penyakit yang timbul karena tidak bisa memiliki. Dan karena itu, penyakit ini melahirkan kekerasan yang tidak pandang bulu demi untuk memiliki. Obsesi dan ketidakpuasan untuk memiliki inilah yang berujung pada kekerasan. Kedua, kasih Amnon yang diputarbalikkan adalah kekerasan. Mari kita baca bersama ayat 14. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Amin. Amnon telah dibutakan oleh nafsu untuk memiliki, karena ia bertekad untuk mendapatkannya dengan cara apapun, tipu muslihat dan kekerasan pun digunakan. Dan pada akhirnya ia mengambil Tamar dengan kekuatan, dengan kekerasan. Alkitab menggambarkannya dengan diperkosanyalah dia, yang berarti dengan paksa. Kekerasan dan paksaan bukanlah kasih. Kekerasan dan paksaan hanyalah kejahatan. Dalam ayat 12 dan 13, Tamar menjelaskan situasinya dengan tenang. Ia bahkan berkata, berbicaralah dengan raja secara resmi. Itu bukanlah penolakan, melainkan ajakan untuk menempuh proses yang benar. Hubungan seksual tanpa pernikahan bukanlah hal yang baik. Itu adalah hal yang sangat jahat. Dan akibatnya tidak akan pernah cerah. Tamar dengan bijaksana telah menjelaskan prosedur dan prosesnya dengan baik. Namun, Amnon sama sekali tidak siap untuk mendengarkan perkataan ini. Karena memiliki kekuatan, ia mencoba mendapatkan apa yang diinginkannya dengan paksa. Dia pun melakukan apa yang diinginkannya dengan paksa. Konfrasen, paktuan lain cundai pakan dengan alasan apun. Kenapa boleh perdrainban?
hati, pikiran, jiwa. Terakhir, kasih Amnon yang diputarbalikan adalah sikap tidak bertanggung jawab. Mari kita baca bersama ayat 15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Amin. Amnon mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang ia inginkan bukanlah pribadi yang bernama Tamar. Yang ia inginkan hanyalah nafsu yang kotor, jahat, dan memuakkan. Jangan salah mengira ini sebagai kasih. Kasih tidak akan pernah melampiaskan nafsunya dengan cara seperti ini. Wujud aslinya terlihat jelas di ayat 15 yang terakhir ini. Segera setelah tidur dengannya, hatinya berubah. Ini adalah bukti yang jelas bahwa hatinya bukanlah kasih. Hatinya tidak hanya berubah, tidak hanya menjadi dingin, tetapi Alkitab mencatat bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Karena sejak awal itu bukanlah kasih, melainkan hanya nafsu. Maka setelah nafsu itu terpuaskan, beginilah jadinya. Kasih adalah perasaan yang disertai dengan tanggung jawab. Kita tidak bisa mengasihi tanpa tanggung jawab. Perasaan yang tidak bertanggung jawab bukanlah kasih. Perasaan yang tidak bertanggung jawab justru merupakan kekerasan yang kejam. Amnon sama sekali tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia menghancurkan hidup seorang wanita dan membuang wanita itu begitu saja. Karena itu, pada akhirnya ia akan dipaksa untuk bertanggung jawab oleh orang lain. Peristiwa pertanggungjawaban yang berdarah-darah akan segera menyusul. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus belajar dengan benar tentang perasaan yang disebut kasih. Kita harus memahami dengan benar apa itu kasih. Dunia saat ini telah banyak memutarbalikkan makna kasih. Terkadang kenikmatan dibungkus seolah-olah itu adalah kasih. Dan nafsu pun disebut sebagai kasih. Ciri yang paling menonjol dari kasih yang diputarbalikkan adalah sifatnya yang egois. Artinya, berpusat pada diri sendiri. Dunia telah mengatakan bahwa memenuhi nafsu diri sendiri adalah kasih, bukan pengorbanan yang altruistis bagi orang lain. Ini sama sekali bukan kasih. Kasih adalah perasaan yang harus dipelajari secara dewasa, dan merupakan sikap yang menguntungkan orang lain di bawah pengendalian dan penguasaan diri, bukan dorongan impulsif. Oleh karena itu, kasih lebih dekat kepada kehendak daripada perasaan. Lebih dekat kepada kehendak untuk berdedikasi dan kehendak untuk berkorban. Kasih juga dapat digolongkan menjadi kasih yang belum dewasa dan kasih yang dewasa. Nafsu yang menggantikan posisi kasih, kenikmatan yang telah mengubah kasih. Fokus pada perasaan-perasaan seperti ini bukanlah kasih. Kasih yang dewasa memikirkan Allah. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini Anda tidak hidup dengan perasaan Anda, melainkan hidup dengan memiliki hati Allah. Kiranya hari ini menjadi hari yang berharga dan diberkati di mana kita fokus pada hati Allah itu. Jangan hidup terbawa oleh perasaan, melainkan marilah kita menjadi komunitas gereja yang belajar dan mempraktikkan kasih pengorbanan dan dedikasi yang telah Allah tunjukkan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan.